I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Keduanya di sini saya akan menyanyi kalian menjadi kelas 11 MA. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ada yang izin atau tidak? Ada yang masuk. Ada yang masuk, Bu. Banyak Bu yang Nanti masuk. di list ya, diterima ke saya. Iya, Bu. Sebelum mulai layanan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh Mbak Vina. Doa mulai. Amin. Baik, pada pagi hari ini tujuan layanan kita untuk mengetahui apa tujuan dari belajar daring. Sebelumnya selamat ya kepada Mbak Fatin sudah menang lomba pidato bahasa Indonesia. Terima kasih, Bu. Baik, di sini Ibu ada sebuah artikel tentang sekolah di tengah pandemi. Bagaimana menurut kalian? Tanggapan kalian apa dari artikel tersebut? Ada yang bisa menjawab? Sebenarnya pembelajaran tentang COVID. Ya, bagus. Apalagi kurangnya aktivitas belajar siswa, Bu. Ya, Kurang wawasan, Bu. Selalu dikasih tugas. Jadi siswanya itu jenuh, Bu. ya, bagus semua. Kesulitan bersosialisasi. Ya, bagus. Di sini Ibu ada tugas untuk kalian. Kita bagi kelompok menjadi satu kelompok menjadi 4. Satu kelompok terdiri dari 4 anak ya. Silakan berikan dari Mbak Iva. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2. Baik, ini baca lebih dulu ya. Nanti diskusikan. tapi bercabang. Waktunya 2 menit ya. Bu. Ya, ayo. Siapa yang menjawab? Kelompok 3. 3. Jadi menurut kelompok 3 kesimpulannya di sini adalah di sini ada kasus sekolah di tengah pandemi COVID-19 pada sekolah tertinggal secara akademik. Dan menurut orang tua, saya pilih anak selamat. Mungkin dari sini dapat disimpulkan kalau menurut kelompok belajar daring itu kan yang kemarin marak-maraknya itu kan menggunakan lewat via internet. Nah, di sini ada berita ini tuh kayak di tengah desa
boleh sama. Iska. Ya, dari sini itu ada sedikit PPT untuk materi tersebut. Di sini ada sedikit materi tentang belajar daring. Baik, apa sih pengertian dari belajar daring menurut kalian? Belajar dalam jaringan, Bu. Ya, belajar dalam. Oke. Pengertian belajar daring adalah dalam jaringan suatu cara pembelajaran yang dilakukan seluruhnya menggunakan atau memanfaatkan jaringan internet, di mana pembelajaran ini tidak melalui tatap muka atau bertemu secara langsung. Apakah sudah paham dari keterangan di sini? Selanjutnya, apa dampak negatif dari belajar daring menurut kalian? Itu Bu, ada nih kita belajarnya nggak efektif, misal kita dijelaskan sama Bu Guru atau Pak Guru itu ada nih ketiduran Bu, jadi ilmu yang dijelaskan tidak masuk. Ya. Merasa jenuh juga, Bu. Ya. Kurang perhatikan Bu. Ini dampak negatif dari belajar daring. Yang pertama, ancaman putus sekolah. Anak berisiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Yang kedua, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar dari anak daring. Yang ketiga, anak kurang bersosialisasi. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Ira, dampak negatifnya seperti ini. Sudah jelas? Sudah. Bagaimana tips efektif belajar daring? Apa ada yang tahu? Mencari tempat yang nyaman Bu. Ya, bosan. Yang lain? Sama teman Bu. Ya, kok. Yang lain? Ya, Bu. Tips efektif belajar daring yang pertama, ada tempat belajar seperti tadi jawaban Mbak Ria. Yang kedua, buat rencana belajar. Yang ketiga, perhatikan jadwal pelajaran. Yang keempat, luangkan waktu untuk bersantai agar kita tidak jenuh ya. Tapi kalau jenuh gimana Bu? Kita harus santai, nggak usah dipikir ya. Santai. Iya Bu. Terus bagaimana cara mengatasi rasa jenuh saat belajar? Kalian kalau jenuh bagaimana? Tidur Bu, pakai musik Bu. Yang lain tidur, istirahat dulu, nanti lanjut lagi. Diri Bu, refleksi. Ya, ini cara mengatasi rasa jenuh saat belajar. Yang pertama, makan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai melalui hobi yang kamu sukai. Yang kedua, pilih tempat belajar yang nyaman. Yang ketiga, gunakan metode belajar yang kamu sukai. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah Bu. Baik, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi ini? Mbak Ira Bu. Ayo siapa? Mbak Ira. Mbak Fatin, apakah bisa menyimpulkan? Siap, Bu. Maju apa di sini aja, Bu? Maju. Oke, jadi saya akan menyimpulkan materi yang sudah Ibu Ida jelaskan. Jadi pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring itu pembelajaran yang dilakukan di dalam jaringan melalui kayak jaringan internet gitu, Bu. Kayak di WA, di Meet dan lain-lain. Nah, itu di dalam belajar daring itu ada dampak positif dan negatifnya. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu. Kalau dampak negatifnya itu seperti kita itu jenuh dalam belajar, terus kita belajarnya itu kurang efisien gitu Bu, dan kurang memahami. Kan biasanya kalau daring itu sambil ditinggal
liburan, sambil makan, sambil apa gitu Bu. Jadi tidak mendengarkan secara keseluruhan gitu Bu. Terus dampak positifnya ya tadi ketika kan COVID jadinya harus jaga jarak, harus jaga kesehatan. Jadi kalau di rumah itu mungkin lebih aman gitu Bu, daripada kita belajar ya keluar nanti takutnya kan tertular COVID itu Bu. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Yang berikan tepuk tangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dari layanan pagi hari ini. Sebelum kita tutup layanan hari ini, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh Mbak Alfia. Iya Bu, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam